Halo, sebelumnya perkenalkan, saya Nina Merani dengan NIM 08111282025037, jurusan Matematika FMIPA Unsri tahun 2020, angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan program yang ketiga, yaitu program jika dua input bilangan genap dijumlah nilainya genap, maka tampil kata ya. Jika hasilnya ganjil, tampil kata tidak, dan jika dua bilangan tersebut ganjil, dan jika dijumlahkan hasilnya genap, maka tampilan genap. Jika dijumlahkan hasilnya ganjil, maka tampil kata tidak. Jika kedua bilangan tersebut berbeda, atau satu ganjil dan satunya genap, dan ketika dijumlahkan hasilnya genap, maka muncul kata iya, dan jika jumlahnya itu ganjil, maka muncul kata tidak. Nah, di sini saya akan menjelaskan programnya. Di sini saya sudah ada programnya. Kita ini dulu, besarin dulu ini. Sini ada insert IOStream using namespace std, entermin, pendeklarasian variabel. Sini ada statement pengkondisian. Di sini kita menggunakan if else ya untuk kondisi-kondisi tersebut. Nah, saya jelasin sedikit. Ini ada input IOStream. Nah, file header ini digunakan agar kita dapat menggunakan cin, cout, dan endline pada pemrograman ini nanti. Nah, terus ada INTA, B, C, itu dimana disebut dengan pendeklarasian variabel. Itu variabelnya ada A, B, dan juga C. Dengan tipe data integer atau bilangan bulat. Di sini saya buat judulnya yaitu program penjumlahan bilangan genap dan ganjil atau bilangan genap dan ganjil. Nah, selanjutnya itu ada cout, masukkan bilangan pertama. Ini nanti masukkan bilangan pertama, dia akan muncul di monitor. Kita akan diminta untuk memasukkan bilangan pertama yang akan dijumlahkan. Boleh itu genap, ganjil, atau yang pasti dia bilangan itu ya, bilangan bulat. Nah, bilangan yang kita masukkan nanti, dia akan tersimpan di variabel A. Nah, selanjutnya itu ada masukkan bilangan kedua. Di sini bilangan yang berbeda atau boleh juga sama. Dia beda jenis maksudnya. Mau dia ganjil atau genap, bebas. Mau sama genap-genap dengan yang pertama atau ganjil-ganjil, atau genap ganjil, ganjil genap. Nah, bilangan kedua ini dia akan tersimpan di variabel B. Setelah kita memasukkan bilangan-bilangan ini, dia akan memproses C dengan menjumlahkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Nah, setelah dijumlahkan, di sini ada pengkondisian. Yang pertama itu ada if. Jika A modulo 2 sama dengan, apakah sama dengan 0, dan B modulo 2 apakah sama dengan 0, berarti bilangan pertama dengan bilangan kedua. Nah, jika iya, maka dia akan masuk ke statement yang ini. Statement yang pertama atau kondisi yang pertama. Nah, lalu di sini dia akan ada kondisi lagi. Itu istilahnya kayak if di dalam if gitu, nah, kayak if bersarang bisa jadi. Nah, di sini dia mengecek apakah C modulo 2 itu sama dengan 0, karena di sini C dijumlahkan dan di dalam soal itu ditanyakan juga apakah jumlahnya itu genap atau ganjil dari penjumlahan ini. Nah, C ini variabel untuk penjumlahan ya. Nah, jika iya, maka dia akan mencetak iya, angka iya. Dan jika tidak, else, dia akan mencetak kata tidak. Jika tidak, berarti dalam artian C modulo 2 itu sama dengan 0. Tidak sama dengan 0. Nah, dan apabila
statement yang pertama ini tidak memenuhi atau tidak terpenuhi, atau bilangan yang diinputkan itu ganjil-ganjil gitu keduanya. Berarti dia masuk ke statement yang kedua. Dia masuk ke statement yang kedua, yang mana dalam statement kedua ini dia juga melakukan sebuah pengecekan lagi untuk yang kedua kalinya, yaitu di mana jika nilai C dari penjumlahan dari bilangan pertama dan kedua ini, misalnya ini bilangan pertama itu ganjil 3, ini 5, itu dijumlahkan. Kalau hasilnya itu genap, maka dia akan mencetak kata genap. Nah, ketika hasilnya itu ganjil, maka dia akan mencetak kata tidak. Berarti dia akan melakukan kondisi yang else ini. Nah, jika kondisi pertama dan kedua ini tidak memenuhi, maka dia akan melakukan kondisi ini, else if, di mana jika yang dimasukkan pada bilangan pertama itu adalah bilangan bulat atau bilangan ganjil, dan jika bilangan kedua itu yang dimasukkan adalah bilangan bulat atau bilangan ganjil, maka dia akan memproses kondisi-kondisi ini lagi, di mana dia akan mengecek lagi apakah nilai C-nya nanti bulat atau ganjil. Jika bulat, maka dia akan mencetak kata ya, dan jika ganjil, dia akan mencetak kata tidak. Nah, setelah itu dia akan memilih salah satu nih dari pernyataan-pernyataan ini atau else if ini. Nah, ketika dia terpilih salah satu, misalnya yang terakhir nih ya yang terpilih, karena yang dimasukkan itu ada yang A-nya genap, mungkin yang B-nya ganjil. Nah, dia akan memproses ini. Nah, lalu dia akan berakhir. Berakhirnya program. Nah, untuk jelasnya kita coba running ya. Build and run. Nah, ini ketika kita running dia tampilannya kayak gini, karena kita tadi membuat judul program dengan garis sama dengan ini. Nah, kita diminta untuk memasukkan bilangan pertama. Kita coba bilangan pertamanya itu genap aja ya, 2. Nah, enter. Nah, kita diminta masukkan bilangan yang kedua. Kita coba genap, bukan 2, jangan 2. Kita genap 6. Kita enter. Nah, kenapa jumlahnya tidak muncul? Karena tadi kita buat yang C itu bukan cout C, cuma dia hanya sebagai proses karena tidak ada cout. Berarti dia kan hanya diproses aja di dalam komputer, tidak ditampilkan ke layar. Kita kecilin lagi. Jalannya program itu kan kita masukin di sini nih. Kita masukin di sini nih, bilangan pertama. Isi dengan 2. Nah, bilangan kedua isi dengan 6. Nah, otomatis C yang di sini itu kan bilangan pertama ditambah dengan bilangan kedua. Nah, ketika 2 ditambah dengan 6 itu kan hasilnya 8 tuh. Nah, hasilnya itu positif. Kok positif? Hasilnya itu genap. Nah, pertama dia akan mencari dulu. Mencari kondisi di mana bilangan bilangan pertama yang A itu adalah genap dan yang B itu juga genap. Nah, kan kondisi pertama tuh nih, yang if A-nya itu genap dan B-nya juga genap. Nah, lalu setelah itu dia akan mengecek kondisi yang ada di dalam kondisi pertama ini. Nah, if di dalam if yang kedua berarti ya gitu. Nah, dia akan mengecek ini. Apakah C ini bilangan genap juga? Nah, C ini kan
hasil penjumlahan. Kita tadi jumlahin hasilnya 8. Nah, 8 itu masuk ke bilangan genap, berarti dia akan mencetak kata iya. Nah, beda lagi kalau misalnya kita masukin di sini 3 ya. Bilangan pertama itu 3. 6 ditambah 3. Dia berarti kan bilangan yang A-nya itu ganjil. Kan A-nya tuh nilainya 3 nih. Otomatis kan 3 itu ganjil ya. Nah, berarti dia prosesnya tuh bukan yang ini, karena yang di sini tuh genap-genap. Bukan yang ini juga, karena di sini ganjil-ganjil. Nah, maka dia ke yang ini terakhir. Karena 3 ya. 3 A-nya itu ganjil dan B-nya itu genap. Nah, berarti kan ini A-nya itu ganjil, B-nya itu genap. Berarti kan yang diambil ini. Karena di sini tandanya tuh atau. Berarti dia nanti milih salah satu, dia genap atau ganjil, dan di sini tuh dan. Nah, yang ini tanda atau. Nah, setelah itu dia akan masuk ke yang ini. Dia akan memproses, dia akan mencari tahu ketika 3 ini ditambahkan dengan 6, apakah dia nilainya genap atau ganjil. 6 ditambahkan 3 itu hasilnya 9. Karena hasil yang di sini if-nya genap, maka bukan yang ini yang diproses. Maka yang else inilah yang diproses. Sehingga nanti yang dicetak di layar itu adalah kata tidak. Itu juga kalau misalnya yang B ini ganjil 3 atau 5, atau bilangan lainnya yang ganjil 35 gitu. Nah, sininya genap atau ganjil-ganjil gitu kan. Kalau ganjil-ganjil berarti dia pakai yang kondisi ini. Yang kedua itu else if A-nya itu bilangan ganjil dan B-nya juga bilangan ganjil. Tinggal nanti dia ngeceknya di sini. Nanti kalau dijumlahin mereka tuh hasilnya genap atau ganjil. Nilai C itu genap atau ganjil. Kalau iya berarti cetak genap. Kalau tidak berarti dia memproses yang else ini cetak tidak. Mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri, selamat sore. Terima kasih.